Kita dari alam ahadiyah, dari alam kosong kembali kepada kosong. Oleh karena itulah persiapan bulan Rajab untuk masuk bulan 8 dan 9. Rajab bulan yang ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Syawal, Ramadan adalah bulan yang ke-9. Syawal adalah kembali ke kosong bulan 10. Maka perjalanan kehidupan manusia sesungguhnya mulai dari kosong, harus kembali kosong. Maka kehidupan kita di dunia, marilah kita leburkan kepada samudra. Maka di bulan hari ini Jumadil Awal mau Jumadil Akhir dikisahkan adalah bulan mencari air. Adalah kebiasaan orang Arab Quraisy adalah ada awal bulan mencari air, ada akhir bulan mencari akhir. Karena awal dari bulan kemarau sampai akhir di bulan kemarau. Maka oleh karena itulah di bulan Muharram sudah kita bahas. Ada sebagian yang riyadhah, ada ngabeti, adalah mandi tobat. Tadi benarkan mandinya, karena kita akan berjalan sebentar lagi masuk bulan Rajab. Tadi semua bulan Rajab sering disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Itulah kalau bahasa Abah adalah bulannya la ilaha illallah. Adalah bulan Sya'ban, disebut kata Nabi bulanku. Oleh Abah disebut bulan Muhammadur Rasulullah. Secara hakikat Rajab adalah ruhmu. Adapun Sya'ban adalah jasadmu. Maka Ramadan adalah bulan ke-9, adalah bulan kesempurnaan, menyatunya dhahiran wa batinan, menyatunya la ilaha pada ruhmu dan bersama jasad Muhammadur Rasulullah. Itulah suka disebut bulan umatku. Rajab syahrullah, bulan Allah. Rajab syahri, bulanku, kata Rasulullah. Dan Ramadan bulan umatku. Maka kebahagiaan Bapa tergantung di bulan Rajab. Apakah di Syawal itu kita berhasil, apakah di Ramadan itu kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah ruh. Kita kembali kepada mengembalikan ruh Allah adalah tadi. Maka kalau ruhnya ada ya'udu, kembali pada Allah, kembali fitrah, maka insya Allah kepada jasadnya ada kemuliaan. Ayyada yu'ayyidu adalah tubuhnya mendapatkan lebaran, lebar dadanya. Kalau sudah lebar dadanya, maka disitulah sesungguhnya maka akan ada syawal, syalah, meningkat keyakinannya, meningkat kebahagiaannya, karena sudah jam'u adalah Sya'ban dan Rajab menjadi Ramadan tadi semua.
Disitulah harus dipahami. Maka Abah selalu ingatkan, di bulan Muharram harus kita kosongkan, sucikan, haramkan kepada kita merasa wujud. Kembalikanlah wujud yang sebenarnya boleh wujud, hanya wujud Allah. Haram mengaku wujud, haram kepada kita mengaku sifat Allah yang bukan milik kita. Maka itulah Muharram, bulan yang suci. Itulah bulan Muharram, bulan yang dilarang perang. Itulah Muharram, bulan yang harus kita awali. Dari awal dari perjalanan kita adalah dari Muharram, di penghujungnya kalau berhasil Safar, mengkosongkan diri, sifir tadi semua, karena insya Allah berjalan kembali kepada Allah adalah dengan kosong tadi semua. Maka selama setahun kita ajakan khotaman setiap Kamis malam Jumat. Kita adakan manakib setiap bulan. Maka ada tugas harian, ada tugas mingguan, ada tugas bulanan, ada tugas tahunan. Tugas tahunan adalah merupakan ziarah tadi semua. Maka seharusnya setiap orang adalah ziarah ke tanah suci tadi semua. Ya, itu siapa yang ngobrol di luar itu? Maka ya, di bulan harusnya semua orang itu adalah kalau di Mekah adalah melaksanakan haji tadi semua. Ya, itulah perjalanan sesungguhnya adalah dari Muharram sampai bulan 12 tadi semua. Itulah kenapa 12 bulan, tetapi yang penting ada 4 bulan yang disucikan. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqaidah, yang keempat Zulhijjah. Paham itu? Maka kisah perjalanan dalam setahun adalah 12 bulan. Karena kita hidup setiap hari 12 jam siang, 12 jam malam. Maka selain Muharram kita harus bersih, sudah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul wahdah fil wahdah. Kosong. Maka Safar sudah siap berjalan. Maka sudah dikatakan safar atau sofar atau sifir adalah kosong tadi semua. Untuk apa dikosongkan? Supaya lahir maulid di bulan ketiga tadi semua. Itulah baginda Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal dan wafat 12 Rabiul Awal. 12, 2 dan 1 adalah 3. Karena hakikat Muhammad adalah 3 mim. Adalah itulah bulan ke-7 Rajab adalah 4 nun dan 3 mim. La ilaha illa Allah. Itulah merupakan hakikat alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah. Dan dohirlah kita lahir ke alam dunia, alam misal, alam adsam, alam insan. Muhammad Rasul Allah,
Muhammad 4 huruf mim ha mim dal. Rasul ra sin waw lam 4 huruf. Allah alif lam lam ha 4 huruf. 4 kali 3 12. La 2 huruf. Ilaha 3 huruf. Illa 3 huruf. Allah 4 huruf. 12 huruf. Maka itulah suratul Fatihah. 12 la ilaha illallah pada nun yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Mim, nun, mim, nun, mim, nun. Ada 4 nun. Nur. Ada 3 mim. Muhammad. Itulah suratul Fatihah adalah dirimu, diri dohir dan diri batinmu. Tadi semua. Itulah perlambang 7 ayat perlambang bulan ke-7 berarti sudah menyatu 7 latifah. Tubuhmu sudah disucikan oleh 7 air mutlak. Hidup di hari yang 7, maka engkau akan sholat adalah dengan 7 bagian anggota badan, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi, sudah lebur ahad. Maka nanti suratul Fatihah dikawinkan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Maka 12 Rabiul Awal dan 12 Rabiul Akhir, la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, 1 sehari semalam 24 jam. Dohir la batin la ilaha illallah, dohir Muhammadur Rasulullah 12 jam siang, 12 jam malam, dikalikan 12 kali 12 144 adalah jumlah huruf dalam suratul Fatihah. Tuh. Kalau 144 suratul Fatihah dikurangi 30 juzu, jumlah juj dalam Al-Quran, jumlah hari dalam sebulan tadi semua, maka tinggal 114 surat tadi semua ya. Maka itulah harus dipahami, hidup pada 12 bulan, berjalan 12 jam siang, la ilaha illallah 12 jam malam, Muhammadur Rasulullah tadi semua ya. Maka itulah yang harus kita dzikirkan adalah 165, 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam, jumlahnya 12. Kalau tidak begitu, maka kalian bisa celaka 12 tadi semua ya. Pahami itu ya. Angka dalam Islam itu luar biasa. Maka perjalanan dari bulan Muharram, maka itulah harus kosongkan, bebas dari penyakit kulit Ayub, bebas dari penyakit buta Yakub, bebas dari penjara Yusuf,
bebas dari perut ikan Yunus, bebas dari Fir'aun Musa, bebas dari Namrud Ibrahim, bebas dari banjir Nuh, bebas dari iblis Adam, bahkan Ashabul Kahfi juga bebas dari tertidur jiwanya, dan akhirnya kitmir tubuhnya Ashabul Kahfi masuk sorga. Paham itu tadi semua ya. Maka seluruhnya terhimpun di dalam 12 tadi semua. 12 itu adalah, maka tidak ada sholat yang tidak menggunakan la sholata illa biyaqrobi fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah adalah merupakan induk Ummul Quran. Seluruh ayat dalam suratul Fatihah maka merujuk kepada suratul Fatihah. Tapi suratul Fatihah sebagai Ummul Quran, kenapa di belakangnya ada mim, ada nun, ada mim, ada nun, ada 4 nun, ada 3 mim, tapi harus menyatu pada dadamu. Kan tadi bebas Musa mulutmu, bebas Isa hidungmu, bebas Nuh telingamu, Ibrahim adalah matamu, Rasulullah Muhammad adalah da'mu. Kaf ha ya ain sad. Maka amaliyahnya persiapan Rajab, banyaklah menekuk lidah, merapatkan gigi, pejamkan mata. Marilah mulai duduk di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nanti sampai Ramadan tadi semua ya. Maka setiap tahun sebenarnya diulang oleh Allah dari Muharram ke Hijjah. Siapa yang sukses dari Muharramnya akan Safar, sipir kosong. Siapa yang sudah mengosongkan dirinya, lahirlah Tiplul Ma'ani, adalah hakikat Muhammad pada dirinya. Siapapun yang sudah melahirkan Muhammad pada dirinya, Islamnya, karena Muhammad itu mim, maka Islamnya sudah menjadi Muslim. Kamu benar-benar orang Islam. Imannya sudah menjadi mukmin karena mimnya Muhammad tadi. Karena Muhammadlah kau beriman, karena Muhammadlah kau berislam, dan karena ihsannya sudah menjadi muhsin, karena Muhammadlah engkau ihsan. Paham itu ya? Semuanya tentang Allah dan Muhammad. Allahu nurus samawat, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Itulah kenapa baginda Nabi selalu kita bacakan anta samsun, anta badrun. Tuh. Anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wagali. Tuh, begitu menikah kawin jamu dohiron wabatinan, kamu sekarang adalah menjadi pohon iksir yang mahal. Kau kabun durriyun yuqadumin sajarotin mubarakah. Nah, sajarotin mubarakah itu adalah iksir, iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Barulah sesungguhnya engkau akan diundang. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad. Tuh. Ayo teruskan atuh. Ya Mu'ay, ya ya Imam al-Qiblataini. Tuh, rasakan itu pada tubuhmu semuanya, bukan di luar pada tubuhmu. Maka engkau sudah menghadirkan Rasulullah, mubtada dan khobar mubtada sudah satu. Samsun adalah batinmu, badrun adalah jasadmu. Maka itulah di bulan Ramadan tadi, itulah kenapa bulan Rabiul Awal itu bulan ketiga. 3 itu dari 1 ditambah 2, 12 lahirnya baginda Nabi tadi. 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir tadi semua. Nah, yang sudah lahir 12 Rabiul Awal, maka dia masuk akan menemukan hakikat Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ruhnya sudah siap untuk terbang Rojab. Maka orang banyak dalam kisah, bahkan dalam Syirul Asrar dikisahkan banyak orang yang sedang tidur di bulan Rojab, ruhnya diterbangkan oleh Allah tanpa dia sadari, sahabat. Karena ma'rifat itu pemberian Allah, bukan dengan amal, bukan dengan ilmu, bukan bahkan dengan zikir, tapi adalah ma'rifat itu adalah pemberian Allah pada saat kamu kosong tadi semua. Jangan pernah merasa beramal, jangan pernah merasa sholat, jangan pernah merasa zikir, jangan ingin surga, karena surga itu makhluk. Jangan takut neraka, karena neraka juga makhluk. Itulah tadi. Kamu bersama pemilik surga, maka tiap hari engkau bersama malaikat ridwan. Kenapa? Karena kamu sudah ridho. Ridwan itu ridho. Kamu ridho berarti ridho pada apa? Ridho raditu billahi rabbah. Ridholah bahwa yang wujud hanya Allah. Karena kita wujud yang diwujudkan. Karena yang wujud itu artinya ada. Dan Allah itu ada, tidak dimulai dengan tidak ada. Dia yang selalu ada. Kitalah makhluk diawali tidak ada. Pada saat kita tidak ada, diadakan oleh Dia yang ada. Berarti yang sebenar-benarnya ada hanyalah Dia yang ada. Karena kita ada yang diadakan oleh Dia yang ada, yang tidak ada. Kata tidak ada, so hadirkan. Maka itulah, maka kita akan Rojab Sya'ban. Tubuhmu sudah mulai
mulia nanti. Maka yang biasa saum 3 bulan dari Rajab silakan mau dilanjutkan. Saum 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang mau riyadhah saum 40 hari boleh diawali 10 hari di Sya'ban. Satukan dengan 30 hari di Ramadan tadi semua. Supaya nanti setelah Syawal kamu bisa melanjutkan riyadhah dengan riyadhah yang lain. Supaya nanti setelah laksanakan semua, maka di bulan Ramadan kamu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tuh. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapapun dia yang sudah 21 tadi, yang sudah Rajab dan Sya'ban 1 menjadi Ramadan. Rajab adalah ruhmu, Ramadan adalah jasadmu. Berarti Rajab adalah la ilaha illallah. Maka Sya'ban Muhammadur Rasulullah. Maka Ramadan bulan umatku sudah menikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat pada dirimu. Itulah Ramadan. Maka 21 kamu sudah Lailatul Qadar. 23, 25, 27, 29. Nah, itulah amaliyah persiapan. Biasakan dari sekarang. Siapkan waktu adalah 2 menit, 3 menit, 5 menit. Tekuklah lidah, rapatkan gigi pada dirimu. Cukup dengan diam. Rasakan pada dirimu semua. Masukan adalah latih saja. Hiruplah segala apa yang dohir at-tanzih. Segala apa, lautnya, gunungnya, hutannya, seluruh makhluknya. Tariklah ke dalam, kemudian kau tahan, kemudian keluarkan, realitaskan menjadi tasbih. Allah. Tahan, tarik napas, kamu tahan. Pada saat kamu tahan, boleh kamu isi di dalamnya. Allahu haqqun. Karena dialah yang hak. Bahkan dia hakul mubin. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Allahu wadud. Buang napas. Allah subhanahu. Tapi pada saat kamu tarik, tariklah seluruh isi alam ini. Tinggallah kamu sendiri. Anggap saja dirimu Krishna yang menarik seluruh isi alam ini. Tariklah maka tadi tarik napas di hidung, tahan, buang di hidung. Tarik napas di hidung, buang di mulut. Tarik napas di mulut, tahan, buang di hidung. Tarik napas di mulut, buang di mulut. Isinya pertama adalah Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Buang Allah. Tarik lagi nafas, tahan lagi. La hayyun, sadari oleh kamu, aku tidak punya hidup, kembalikan. La ilmun, aku tidak punya ilmu, ilmuku yang diberikan oleh dia. La syami'un, aku budeg, aku diberikan mendengar oleh dia. La basyirun, aku buta, aku melihat karena dia. La mutakallimun, aku adalah bisu, anak bicara. Ingat Pak, pada saat ruh Bapak keluar,
Jangan sampai dalam keadaan buta. Jangan sampai dalam keadaan budeg. Jangan sampai dalam keadaan bisu. Jangan sampai dalam keadaan kakinya lumpuh. Maka lumpuhkan dari sekarang. Butakan dari sekarang. Tulikan dari sekarang. Bisukan dari sekarang. Tarik napas. Aku tidak hidup kecuali hidup yang dihidupkan. Aku tidak melihat la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Bihaqi ilal. Kembalikan di bulan Rajab 7 sifat ma'ani pada a'yan khorjiyah, pada sifat Adam. Tapi 7 sifat ma'ani kembalikan juga pada 7 sifat maknawi. Dari semua bahwa sesungguhnya a'yan sabitoh adalah hakikat ruhmu. Kembalikan tadi semua ya. Nah, kemudian napas yang pertama tadi Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Dari sekarang sebelum masuk Rajab duduklah 2 menit, tekuk lidah, tahan nafas, terus katakan itu supaya nanti Rajabmu, ruhmu bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Sama seperti balon. Balon pada saat isi gas terbang enggak? Terbang. Kenapa gas itu, balon itu terbang? Karena udara yang di luar, udara pada balon lebih ringan. Pahami? Ruh kita pada saat kita tahan jasadnya, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Kita tenggelamkan bagian yang dohir jasad kita. Biarkan ruh seumpama balon terbang Rajab, melaksanakan mi'raj dari sumber. Tubuhnya melaksanakan Isra, ruhnya melaksanakan mi'raj tadi semua ya. Sebetulnya tidak sulit. Itulah kenapa baginda Nabi adalah beliau tahannuts di Guha Hira. Kemudian juga Syekh Muhyi di Guha. Terus Pangeran Diponegoro di Guha Selarong. Para wali-wali Allah semuanya. Para nabi dari dulu zaman Bani Israel. Mereka duduk di dalam guha. Termasuk Ashabul Kahfi. Mereka pun adalah. Inilah maka kita harus mengerti perumpamaan dari Allah. Pengajaran daripada Allah. Kenapa sih kita harus tenggelamkan bagian yang dohir? Tadi kata ulama dikatakan al-aqwanu dohiruha girrotun. Semua kaun dohirnya tipuan. Maka tadi tenggelamkan yang dohir, masukkan ke dalam dengan tanzih, dengan nafas. Jadi nafas pertama tahan, rapatkan gigi, kita katakan wujudkan Allahu Hakun pada hatimu, bukan dengan lisan, tapi lisan batin. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Buang nafasnya. Kemudian tarik lagi nafas. Kemudian apa yang katakan? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Buang. Allah. Napas yang ketiga, tarik lagi, tahan. Apa yang kau ucapkan di napas yang ketiga adalah usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Lepaskan Allah tadi semua ya. Barulah sadari nanti adalah tadi dengan kamu menekuk lidah, di penghujungnya adalah diam, la sautin la harfin. Diam saja, tekuk lidahmu, tarik nafas, at-tansi. Hanya bayangkan dunia ini kamu hilangkan pada tubuhmu.
Kemudian dengan tasbih, dengan istinsak napas masuk, istinsar napas keluar. Syirullah nurullah. Keluarkan Allah semua. Ya, maka sekarang nanti kamu akan rasakan, sadari semuanya. Bahkan dunia ini akan tunduk pada dirimu. Bukan kamu yang tunduk pada dunia. Maka sadari itu, kemudian latihlah nanti di Rajab, Sya'ban. Maka itulah nanti Sabtu malam Minggu kita terus amalkan sebulan sekali dikir at-taqoh, menggabungkan la ilaha illallah 70.000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah barulah selesai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Tuh, tanhallu bihil uqad. Maka apapun persoalanmu, dagang yang macet, kerja yang macet, persoalan yang macet, derajat yang macet, perjalanan Isra Mi'raj yang macet, tanhallu bihil uqad. Tuh, ya. Bahkan watan fariju bihil kurab, wa tuqdo bihil hawa ij, wa tunalu bihir rogoib, wa husnul khawatim. Itulah kenapa jamak husnul khotimah seluruh urusanmu, wa husnul khawatim, wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli. Sejumlah makhluk yang bernafas. Tuh, ya, gagah kamu. Maka itulah kenapa Abah dawamkan kita dikir at-taqoh setiap bulan. Besok Sabtu malam Minggu yang biasa hadir, kita satukan dikir la ilaha illallah 70.000 dikawinkan dengan sholawat nariyah 4. Kenapa 4? Karena kamu di dalam dirimu ada 4 malaikat muqarrabun. Matamu Jibril, telingamu Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Ijrail. Tadi semua menyatu pada hidupmu Allah. 4 papat 5 pancer. 4 yang kedua, ada 4 rasul. Matamu Ibrahim, telingamu Nuh, mulutmu Musa, hidungmu Isa. Satukan 4 papat 5 Rasulullah saudadamu. Ada 4 sahabat. Abu Bakar di matamu, Umar di telingamu, Utsman di mulutmu, Ali di hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad di dadamu. Tadi semua, ya. Inilah ada 4: penglihatan, pendengaran, kalam, dan hidung. Tadi semua, ya. Maka tadi di penghujung malam perjalanan Mi'raj, gunakan 10 jarimu untuk menutup 2 lubang matamu, untuk menutup 2 lubang hidungmu, untuk menutup 2 lubang telingamu, dan untuk menutup lubang mulut dengan 10 jari. Tadi semua, ya. Gunakan jarimu. Maka Allah asabi'ahum bi adanihim minasyawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil
firin. Kalau tangan dan jarimu tidak digunakan. Nah inilah sahabat tadi semua ya perjalanan. Maka selesailah Ramadan, insya Allah kamu sudah bisa Id. Ada yang utuh kode semua ya. Insya Allah kembali pada fitrah iftar. Tubuhmu akan buka, akan pesta. Maka tadi nggak usah kamu cari-cari kemuliaan untuk jasadmu. Nggak usah kamu cari rumah buat jasadmu. Nggak usah kamu teriak-teriak minta kendaraan untuk tubuhmu. Karena pada saat ruhmu sudah Id, ibaratkan burung yang menyenangkan pemiliknya, sangkar itu akan datang sendiri. Mobil itu akan datang sendiri. Makanan itu akan datang sendiri. Tadi semua ya. Itulah juga kenapa Allah ingatkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ay barang istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka kata Allah istaghfiru rabbakum, balik sia ka aing, minta ampun sia ka aing. Tadi istaghfiru rabb innahu kana ghaffara, ngeun aing hanya aku yang bisa mengampuni dosamu. Tadi maka istaghfiru innahu kana yursilis sama, maka aku akan turunkan hujan keberkahan, hujan ilmu, hujan rizki, hujan kefahaman. Karena hujan adalah ma'ul hayat, bahrul hayat, sumber hidup. Tadi semua. Tadi bahkan Allah mengatakan selain turunkan hujan apa? Tadi yursilis sama alaikumid wa yumdidkum bi'am, maneh bakal diberi harta wal banin sama keturunan. Tadi semua ya. Bahkan surga tadi semua. Insya Allah ada hurun in, mobilmu jadi hurun in, rumahmu jadi hurun in. Hurun in apapun yang membuatmu bahagia, pemberian Allah itulah bidadari. Ya, termasuk istrimu adalah bidadari. Kursimu, rumahmu, apapun sahabat tadi. Tapi kita harus kembali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi dhalimin la yamliku li nafsihi. Jangan dorong, jangan pernah memiliki apapun kepada jiwa ini. La yamliku li nafsihi. Kamu tidak punya hidup, kamu tidak punya wujud, kamu tidak punya melihat. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Rasakan setiap hari Allah mengurusmu, Allah membuatkan segala untukmu, yang memasangkan kancing, yang pasang baju, yang menceboki, yang memandikan, mengatur napasmu,
mengatur jantungmu. Pada saat kamu tidur, dia terus bernapas untukmu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ar. Allah sudah menggunakan kata lahu, bukan kata Allah. Allah dihilangkan. Allahu nurus samawati wal ar. Kata Allah, aku ingin lebih dekat lagi padamu. Buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Jadi Allah itu ngomong samawati wal ar, langit dan bumi. Tapi sebenarnya sedang berngomong jasad dan rohmu. Tuh. Allahu nurus samawat. Nur kepada ruhmu dan nur pada jasadmu. Tadi Allahu nurus samawat. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Maka sekarang kulhu ho begitu. Kemanapun kau hadapkan. Dari semua ya. Maka mandinya dalam rojab sama. Guyurkan la ilaha illallah. Tekuk lidah, guyurkan. Bacakan la ilaha illallah 3 kali. Ya Allah, aku sucikan jasadku. Terus tekukan lidah. Setelah 3 guyur lagi. Allahu Allah. Allahu Allah. Ya Allah, sucikan hatiku. Barulah masuk ke dalam. Guyur lagi. Hu. Ya Allah, sucikan jiwaku dari semua ya. Maka insya Allah tadi badanmu menjadi harum, disukai malaikat. Malaikat rahmat datang padamu. Tadi semua ya. Tadi sucikan. Kemudian juga sama persiapan sebelum rojab. Bacakan pada makanan apapun yang kamu makan, yang kamu minum, bacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur Rabbi bihaqi nur Muhammad. Pada air sebelum mandi Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur Rabbi bihaqi nur Muhammad. Sebelum makan pandanglah nasi itu, bacakan sholawat 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup dengan yang singkat saja. Pandanglah bahwa nasi itu bukan nasi, wujudnya Muhammad, kenyangnya Allah. Wujudnya Muhammad, kenyangnya la ilaha illallah. Maka masukkanlah ke tubuhmu adalah ya Allah, aku berlindung dari makanan ini. Kembalikan yang halus pada halus, kembalikan yang dhahir. Unsur api kembali pada api, unsur angin pada angin, unsur tanah kembali tanah, unsur air kembali pada air. Itulah istinja awal. Begitu kamu masukkan, bacakan Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azabannar. Doakan seluruh orang yang terlibat datangnya pada masakan itu. Ya Allah, siapapun yang terlibat dari jual bibit sampai yang menanam, sampai yang merawat, sampai yang memanen, yang memikul, yang semua, karena segalanya semuanya hanyalah Allah lah yang menanam, Allah lah yang menum, Allah lah yang Allah lah yang Allah lah yang memikul, Allah lah yang memasak.
demikian pula maka seluruh isi alam ini dia sedang menikmati. Dialah yang menikmati segalanya tadi semua. Maka Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, kamu siap-siap. Dzulqa'dah dari kota Qa'adah, berarti kamu sudah betul-betul faham siapa dirimu. Sebentar lagi naik di Dzulhijjah, maka kau akan wukuf, waqafah, maka engkau renungkan sebenar-benarnya gerak pada tubuhku dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah hanyalah nur af'al Allah. Sebenar-benarnya yang menggerakkan nur af'al Allah pada tubuhku nur asma Allah. Sebenar-benarnya yang menggerakkan asma Allah pada tubuhku nur sifat Allah. Berarti sebenar-benarnya yang berbuat dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah adalah nur zat Allah. Tuh, berarti engkau sekarang sudah pantas untuk berzikir. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullah. Maka disitulah kata Allah, ketika engkau sudah melaksanakan manasik dari Muharram sampai Dzulhijjah, maka sekarang kau ingatlah Allah. Pada apanya? Allah bukan alif lam lam ha. Allah bukan bunyi suara Allah. Menyebut Allah bukan Allah. Menulis Allah bukan Allah. Maka Allah nyata pada perbuatanmu, nur af'alnya. Maka sekarang satukan wahdaniyat fil af'al. Berarti dari Muharram sampai Dzulhijjah kau telah menonton nur af'al Allah pada segala alam segalanya. Nur asma Allah, nur sifat Allah. Bahkan satukan nur zat Allah. Berarti engkau sudah sampai haji yang sempurna di Dzulhijjah itu. Dalam perjalananmu kau siap pulang, kembali lagi suci, masuk bulan Muharram yang berikutnya kau sudah lebih mengerti. Sofarmu lebih mulia, maulidmu lebih sempurna, Jumadil awal, Jumadil akhirmu sudah meningkat. Rajab yang berikutnya kau sudah makin cepat terbangnya. Sya'banmu tubuhnya semakin indah, maka Ramadannya semakin naik, Idnya semakin cepat ada yaudu, tubuhmu semakin mulia, maka Syawal kau semakin salah, maka keyakinanmu sudah bertingkat, maka naiklah di Dzulhijjah. Terus begitu perjalanan tawaf dari 12 bulan menuju 12 bulan, sahabat. Itu saja barangkali yang harus difahami. Mandinya, makannya, istinjanya, terus apalagi yang harus dilakukan? Tadi semua adalah selalu sadar bahwa kita boleh ikrar, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu. Maka Abah ngajarkan sebelum tidurmu apa yang menjadi keinginanmu. Dengan menekuk lidah, maka tulislah di bulan sebelum Rajab ini 7 hal, 10 hal, berapapun yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Saya ingin jadi pengusaha, saya ingin punya karyawan 1000, saya ingin berbagi supaya bisa zakat 1 miliar. Tulis saja sekehendakmu. Coba kalau nggak percaya sama Abah. Tapi kamu mengamalkan mandinya yang benar, itikadnya yang benar, luruskan niatmu, hilangkan semuanya, sandarkan hanya pada Allah tadi semua, ya. Nah, kemudian kamu laksanakan lagi, bangun tidur, jajal terus tadi semua, ya, sampai kamu lupa
kepada balasan apapun dari Allah, menjadikan satu kenikmatan kepasrahanmu pada Dia. Cobalah, kata Abah, jajal, tulis, buktikan, dan kalau perlu, kalau semua terjadi, kalau perlu kamu bukukan, ajarkan lagi kepada siapapun yang ingin mendapatkannya, karena kamu layak bahagia. Tapi tadi jangan kamu hanyalah setetes air, karena setetes air adalah rapuh, lemah. Maka tadi jangan jadi air di dalam botol yang terombang-ambing di dalam samudra. Lepaskan botolmu, lepaskan pengakuanmu, menyatulah pada samudra. Tadi semua tiada lagi namamu. Maka tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la lepaskan. Maka kau sekarang sudah luas, ilmumu seluas samudra, kekayaanmu seluas samudra, pemahamanmu seluas samudra, kebahagiaanmu seluas samudra. Karena engkau bukan lagi aku, tapi engkau sudah satu. Kata Allah, kami, aku dan engkau. Itulah sahabat. Tapi hari ini kalau kau masih setetes air, tidak mau bergabung dengan samudra, kalaupun kau beramal akan riya. Begitu amalmu baik, aku soleh. Itulah persoalannya. Pada saat kamu juga sama terpuruk, aku yang paling jelek. Coba leburkan pada lautan Allah, pada bahrul hayat. Tadi semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon dipahami, rasakan, buktikan, karena iman itu harus dibuktikan. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi setelah kamu pahami tujuhmu, barulah kau akan menemukan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sin, mum, nun mim, terus pada sin itu sampailah di penghujungnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuh, kalau kemarin kun ke fayakun butuh 50 tahun, makin terus dari Muharram Zulhijjah. Sekarang kun fayakunmu, doa di Muharram diijabah di bulan Rajab. Nanti lagi kun kepada fayakunmu tinggal 1 bulan. Dari kun fayakunmu 1 minggu, kun ke fayakunmu 1 hari, kun fayakunmu 1 jam, kun fayakunmu 1 menit. Itulah kata Allah. Allah itu tadi ud'uni astajib, akan langsung diijabah. Kun fayakun tadi. Istinsak, istinsar tadi semua. Syirullah, nurullah tadi semua. Ya, itulah kenapa Sunan Kalijogo diminta hujan langsung hari semua. Ya, karena sudah tidak ada jarak. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. La ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Disitulah ana, anta, ana, mukhatab. Tapi si anta juga si ana juga si anta. Antara gula dan manis. Itulah la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad
La ilaha illallah Muhammad Nah sekarang la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Itulah bikana makana biyakunu mayakunu. Segala apa yang ada karena ada aku, dan segala yang belum ada dengan kunku maka akan ada tadi semua ya. Itulah proses perjalanan al-yakin. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan Bani Hazim. Allahumma salli ala nabiyil Hazimi.